Halo everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Dengan kesal hati kemarin, video kemarin itu yang bangsat itu di Kotek. Ya, di pagi jam 6:19 saya mau trading. Tapi di Olim Trade, pembalasan dendam yang sangat memukau, mengembalikan saldo 700.000 kemarin tapi di beda broker. Oke, saya akan trade di angka nggak tahu. Oke, langsung aja kita mulai dari videonya. Alright, kita mulai dari videonya. Di sini saya mau menggunakan semua teknik yang saya punya. Ini marketnya jelas sekali terlihat, marketnya itu sedang uptrend dan dia sedang berada di area sideways ataupun flat, grafik flat ya, ataupun grafik datar, yang dia biasanya itu selesai uptrend ataupun selesai downtrend dia itu pasti dalam keadaan yang flat. Oke, kita open posisi buy dulu untuk mengetes market dan open posisi kita 200.000 ya. Kita open posisi buy. Ya, open posisi buy kita di sini untuk ngetes doang, open posisi buy pertama gitu. Karena kan kasta dari channel Ali Komar itu, channel Al Trader, di pertama itu kan pasti loss, Pak. Itu bingung aku kenapa bisa loss, nggak tahu ya. Di pertama itu pasti basi ya gitu, nggak tahu Pak. Oke. Kemungkinan besar kita profit di sini, tapi nggak tahu. Oke, bagus, dia sedang keadaan naik dan di sini saya mau open posisi lagi 3 menit, mau open posisi buy 2 menit aja, mau open posisi buy di detik 01. Oke, saya peringatkan untuk kalian semua, jangan lupa untuk di like video ini supaya saya itu lebih menarik ataupun lebih bersemangat membuat video edukasi ataupun video seputar trading ya. Stay tune terus dan jangan lupa untuk di subscribe. Oke, kita mulai lagi dari videonya. Ini open posisi kita buy dengan alasan dia itu tadi di flat ataupun dia sedang datar, dia itu mau mengejar si resisten. Ini supportnya udah menyentuh dan dia itu mau naik ke area resisten gitu ya. Ini ganggu kali suara notifikasinya, kita pindahkan dulu di samping. Oke, kita cek market lain. Di sini misalkan di sini loss pun tidak masalah, dia pasti menciptakan koreksi dulu, nanti baru dia akan naik lagi. Kita cek market di sini, bagus market di sini, kita boleh open posisi 5 menit, kita open posisi. Ini open posisi dengan kesalahan saya di di Kotek Kima. Astagfirullahaladzim ya Allah. Karena apa ya di Kotek itu nggak jelas, karena marketnya itu OTC Pak, bingung kali kenapa. Aku boleh ya OTC, boleh OTC, cuman ngotak OTC itu ngotak, jadi trennya itu kelihatan gitu Pak, trennya itu jelas. Ini semua tren itu kayak nggak bisa pakai, semua tren itu kayak kacau gitu yang kita lihat gitu. Tapi kalau di se OTC di sini, se market blend market di sini itu masih terlihat Pak, marketnya masih terarah gitu, baik dia uptrend downtrend itu terarah, nampak gitu Pak, maksud aku nampak, jadi nggak ngasal buta, maaf kayak gitu, tolong lah, ngerti ya. Ini open posisi kita dari 5 menit. Oke, kita tunggu 30 detik lagi, 40 detik lagi lah. Tadi karena kita telat open posisinya. Oke. Kita tunggu di sini.
Kita kayaknya telat sekitar 8 detik deh. Kita tunggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita telat sekitar 8 detik. Ini di detik 52 dia profitnya. Tapi kalau loss kayak gitu langsung nggak ngerti juga kita, Pak. Oke, kita profit. Oke, kita. Nah, ini kan. Ini apa namanya ya? Segelap-gelap pun market index di Olim Trade. Ini saya nggak membela Olim Trade, enggak. Ini kita yang real kita ngomong lah ya. Segelap-gelapnya pun indeks, maksud segelap-gelapnya itu pun apa ya namanya ya? Memang indeks ini memang nggak ada di MT4. ASEAN Composite Index itu nggak ada di MT4. Tapi segelap-gelapnya dia pun nggak segelap di Quotek. Aku nggak masalah ya di Quotek itu kalau dia itu market yang nggak ada gitu. Tapi OTC-nya itu sangat bangsat kali Pak, OTC-nya di sana. Ada OTC, ada di Binomo, ada OTC di Quotek, ada OTC di Olim Trade, ada OTC. Tapi Sabtu Minggu. Jadi gini, ini saya cerita. Setahu saya udah lumayan lama trade ya. Pertama saya trade itu di Olim Trade, kemudian pindah ke Binomo. Coba saya trade di Binomo gitu ya. Dulunya itu kalau di Olim Trade ini dulunya ini 3 tahun yang lalu. Dulunya itu di Sabtu Minggu kalau kita trading di Olim Trade itu kita cuma bisa trading di Bitcoin, Pak. Di Bitcoin, di Ethereum, coba kita lihat marketnya. Di Bitcoin, di Ethereum, kemudian muncul Litecoin. Litecoin itu lebih baru ya daripada Ethereum. Dulunya kita bisa trading di Bitcoin, Ethereum gitu. Itu di setiap Sabtu Minggu di Gold itu ada. Sabtu Minggu itu cuma bisa trading di situ. Kemudian muncullah Litecoin. Nah, gitu ya. Kita mau trading di di USD itu nggak ada marketnya. Marketnya itu terkunci, tergembok dia, Pak. Nggak bisa kita open posisi di USD karena dia tutupnya itu kalau nggak salah saya itu di hari Jumat jam 4 subuh ataupun Sabtu jam 4 subuh. Itu kita nggak bisa lagi trade di sana. Itu di USD. Orang-orang ini pengen trading Sabtu Minggunya. Nggak bisa kan? Dia pindah ke Olim Trade. Pindah ke Binomo karena Binomo itu Sabtu Minggu ada market tapi OTC. Nah, karena dia OTC. Terus ini sharing kita. Terus orang-orang mungkin ya maybe orang-orang di Olim Trade itu melihat di sana ada Quotek, ada OTC, Pak. Maka adalah OTC di Olim Trade. Nah, jadi Olim Trade itu di Sabtu Minggu ada OTC. Mengikuti dari Binomo itu setahu saya. Dan sepengalaman saya lihat juga. Ini kalau salah misalkan ada yang lebih lama tradingnya itu boleh curhat di bawah. Muncul nih baru nih Quotek. Kan Quotek kan baru tuh daripada Olim Trade sama Binomo kan. Muncul nih Quotek nih si baru nih. Pertamanya memang EURUSD itu 92 presentasinya. EURUSD real. EURUSD yang sama dengan Forex. EURUSD yang sama dengan MT4. Sama persis candlenya, nggak ada beda. Paling beda itu cuma doji. Kenapa bedanya cuma doji? Karena setiap market itu memiliki hak untuk mengubah 2 digit angka di broker. Contoh di MT4 harganya itu 505. Berarti kalau kita buka di Olim Trade itu bukan 505, harganya itu 507 ataupun harganya itu 503. Malah turun. Kenapa? Karena setiap broker memiliki hak untuk mengubah 2 digit harga di platformnya. Itu hak dia. Itu bisa, is okay lah. Paling cuman beda itu doji yang tipis itu kalau di MT4 mungkin merah, di broker Olim Trade ataupun Quotek itu jadi hijau. Itu cuman. Tapi kenapa baru-baru ini mungkin saya nggak tahu gitu Pak ya. Mungkin saya nggak tahu mungkin saya nggak tahu dari perkembangannya gitu, perkembangan Quotek ya, karena saya jarang trading di sana. Tapi kenapa akhir-akhir ini begitu saya trade itu OTC-nya itu nggak ngotak lagi, nggak terbaca marketnya, memang nggak terbaca. Kalau ini kan
masih terbaca gitu, masih beralur gitu, maksud saya masih beralur. Kita pun kalau loss pun kita bisa kompensasi dengan follow trend, itu masih bisa, masih oke. Apaan OTC-nya itu OTC semua, makanya presentasinya itu 92%. Kayak ada strategi marketing yang sangat bagus gitu, strategi marketing yang ini aku kasih kalian 90% ya, 92% ya di pertama nanti diubah OTC. Kita nggak terlupakan dengan itu broker gitu. Kayak ini, kenapa ini bisa jadi 90%? Ini black market, Pak. Ini apakah ini market yang ada di MT4? Kayaknya nggak ada, kayaknya. Cuman kalau saya salah koreksi saya. Kayaknya nggak ada, tapi nggak ada yang di sini, sebelumnya di sini itu dia terarah. Apakah dia mungkin mengeloskan kita? Tidak mungkin. Kenapa? Nggak tahu ya, tapi kayaknya dia tidak mungkin bisa mengeloskan kita karena yang trading di USD, yang trading di Olimtrade itu berapa juta manusia, Pak, dan itu manusia semua. Itu kan bukan di Indonesia doang, mungkin dia dari luar negeri, dari Arab, Cina, segala macam. Nggak mungkin kan dia mempertimbangkan kita seorang diri, kan tidak. Kalau merah di sini di Arab kita buka merah juga, tapi setidaknya kan terbaca, terarah lah. Kalau kita follow the trend kayak tadi itu masih oke gitu. Kalau ini bisa dibilang ini masih mayor, masih oke, masih bisa, masih terarah gitu. Kenapa di sana itu nggak terarah, kayak nyentak kayak gitu? Udahlah, itu mungkin keluh kesah saya di Kotek Kimak itu, kesel kan ya gue. Memang 700.000 itu nggak banyak, cuman kan 700.000 itu 70 nasi padang loh. Oke, kita pun posisi lagi. Capek saya jelas. Astaga. Oke. Ah, ini sebrutalnya dia ini kita masih bisa follow kayak gini. Sebrutalnya dia, sebelumnya dia itu kita masih bisa follow. Masih ada. Kayak mana? Masih ada celah untuk kita bisa follow gitu, Pak. Masih ada celah. Walaupun misalkan ini loss, kita tahu kita ngapain. Setidaknya misalkan ini loss. Bentar, saya zoom sedikit. Setidaknya misalkan ini loss nih. Naik dia, gitu kan. Kayak gini deh. Naik dia. Kita tunggu aja dia tembus dari resisten. Masih oke, masih terarah gitu maksud saya. Sekali lagi, lihat permainan dia di belakang. Permainan dia di belakang itu, dia itu kalau dia udah nyentuh ataupun melewati dari resisten, dia itu pasti gitu, Pak. Setidaknya itu dia ada arah yang dituju gitu. Tapi kalau di Kotek tidak. Bahkan sampai aku bisa dibilang aku itu udah expertise, Pak. Ya, kelas aku itu udah expertise. Mungkin kelebihan saya di sini itu saya lebih duluan aja gitu, jam terbang aja. Kalau dibilang jago itu enggak, karena semua yang saya tahu itu sudah saya bagikan di YouTube saya. Bahkan saya ada teknik baru itu langsung saya bagikan di YouTube saya gitu. Harusnya kan saya itu expertise, Pak. Sebodoh-bodohnya kita kan terbaca lah market, walaupun cuma sekilas contoh ya. Kita masuk ke Commodity Composite Index. Terbaca ini terbaca. Ini dia selesai dia sideways, dia menembus dari sideways-nya. Menurut dari materi global mengatakan bahwasanya kalau dia semakin banyak pemantulan, maka support makin kuat. Begitu juga dengan resisten. Begitu dia sudah ditembus berarti support ini udah melemah. Kayak gitu kan. Berarti ada potensi untuk dia ditembus. Semakin banyak dia pemantulan, sekali ditembus dia pemantulan mati semua, berarti itu harganya udah fix menuju ke yang tadi ditembus. Itu materi yang global, Pak. Itu materi itu di Google ada. Ya kan? Ini setidaknya walaupun ini kita klaim lah dia black market. Tapi setidaknya materi kita itu sedikit masuk di sini gitu loh. Sedikit terarah sedikit terarah dari materi kita, Pak. Contoh kita masuk ke gold. Ini kita masuk ke gold
ya, kita masuk ke gold sekarang. Ini seburuk-buruknya gold, tapi ini MT4 punya. Coba kita lihat sama nggak dia dengan MT4. Oke, saya udah buka di gold. Presentasinya itu 84%. Ini dia gold yang di MT4. Hijau besar 2, ini dia hijau besar 2. Ini hijau besar 2. Di sini dia turun sedang merah. Oke. Hijau besar 2 tadi. Ini saya lagi kesal loh, Pak. Ini hijau merah 2, ya kan? Turun merah-merah, hijau merah. Ini. Woi. Ini. Merah-merah, hijau merah. Sama setidaknya. Nggak ada tuh pernah cerita tuh gold OTC. Apaan gold OTC, nyet? Nggak ada, Pak. Gold OTC itu nggak ada pernah cerita gold OTC. Ya itu setidaknya itu real gitu, Pak. Ini dia lihat nih, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Kan ini time frame 1 menit. Masuk ke sini nih, ya kan? Ada juga ini kan. Ini kan yang tadi kan. Jadi maksud saya itu buat ngotak sedikit lah, terarah gitu. Jangan blind itu jangan terlalu blind buta dark banget gitu, Pak. Jangan. Kita kan jadi negatif pikiran kita. Kenapa curhat, ya udahlah kalau kayak gitulah. Aku udah capek curhat, kita open posisi sekali lagi lah, kita open posisi buy aja lah. Udah ini loss pun mati di situ lah, Pak. Nanti kita udah ngambil dari 400.000 itu. Ini resisten. Ini kita pakai teknik lama nih. Ini ada resisten langsung open posisi sell kita deh. Gak bisa lagi, ini open posisi buy. Mana dia udah coba nyentuh. Biasanya ini kan udah saya bilang tadi, saya itu bisa dikatakan expertise menurut Anda. Saya bisa dibilang expertise. Ini memang dia nyentuh ke resisten. Dia kebiasaan market Asia Composite Index. Ini dia kan kayak gini. Ini kan nyentuh dia dengan sumbu. Biasanya di sini dia akan menciptakan candlestick hijau sekali lagi, tidak langsung turun. Biasanya kayak gitu. Kenapa saya tahu di situ? Saya expertise, Pak. Bisa dikatakan saya expertise. Kelebihan saya itu cuma ada di pengalaman dan jam terbang yang saya lihat market. Udah bisa hafal marketnya. Kayak itulah bahasa kasarnya kayak gitu. Tapi begitu dengan ketemu dengan market yang kurang kayak gitu, Pak. Market yang kurang yang nggak masuk nalar gitu ya. Yang buat begitu kita lihat itu nggak terbaca. Kita marah, Pak. Kenapa marah? Karena apapun yang kita pelajari kemarin itu kayak rasanya kayak sia-sia gitu loh. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.